Welcome back guys to Billy Justin Stark Channel. Itu adalah Mbak Aida. Dia akan mau menceritakan tentang pengalamannya yang istilahnya main di kafe dan ada kejanggalan-kejanggalan yang mistis di sana. Di kafe itu kan malam hari kan pastinya kan. Nah, padahal kafenya aku pernah ke sana sih dan nggak ada yang janggal di situ. Oke, langsung aja oleh Mbak Aida ceritanya. Jadi berawal tuh aku gini nih, aku tuh lagi ngedate nih sama pacarku. Terus kita tuh bingung mau kemana nih, kita mau ke kafe yang mana. Terus aku lihat-lihat di Google, lihat di IG, ternyata ada kafe bagus di daerah Borobudur nih ya. Kafe bagus di situ dengan nuansa ya, ada estetiknya, ada seninya ya kan, ada zaman-zaman kunonya ya di situ. Aku datanglah ke situ. Setelah itu kita di jalan tuh berawal di jalan tuh kita tuh kayak happy, kita seneng, kita ke situ. Dan aku juga kaget, perjalanan itu tuh sebelum kita sampai ke kafenya itu kita pernah disasarin. Berawal disasarin. Kita udah tertuju di map sudah bener, tetapi kita disasarin. Kita harusnya itu lurus, tapi kita malah belok ke kanan. Nah, setelah dari itu si cowokku bilang gini, ntar kita mau sholat dulu nih. Nah, cowokku ke musola karena aku lagi nggak sholat kan. Ke musola dulu. Terus aku cek lagi, nah ini tuh udah bener nih matchnya nih, di sini nih posisinya. Tapi kok nggak kelihatan banget di mana kafenya, ya kan gitu. Terus habis itu cowokku bilang kita kayaknya salah deh. Nah, terus endingnya kita putar balik lah tuh. Setelah dari musola kita balik lagi, kita ke jalan yang lurus itu. Ke jalan lurus itu agak sedikit jauh ya dari musola tuh jauh banget. Dan tempatnya itu, perjalanannya itu tuh sangat benar-benar apa ya, kalau menurutku sih serem ya, karena jauh dari pemukiman juga gitu loh. Nah, dan sesampainya hampir mau memasukin area kafe di lingkungan sekitarnya itu, aku udah kaget, ini kita beneran ke kafe nggak? Tapi kok kafenya kok kayak gini gitu loh. Kok kayak sepi banget, ini nggak ada orang. Aku bilang gitu. Aku bilang sama, ini nggak ada orang yang, ini nggak ada orang, ini kayaknya bukan kafe. Aku bilang gitu. Ini kafe, kamu lihat aja. Nah, terus sampailah di situ, ternyata ada motor-motor. Ada motor-motor, ya udahlah, kita sampai di situ, kita coba di situ ke kafe itu. Berarti sepi banget ya dari depannya gitu. Dari depan emang bener-bener sepi banget, bener-bener sepi banget, dan nggak ada apa ya, istilahnya kalau kafe itu kan bener-bener ada nyawanya ya, buat menarik pelanggan. Itu nggak ada sama sekali. Auranya nggak ada sekali. Dah di situ, terus aku cobain lah di situ, terus endingnya kita parkir, terus kita masuk itu tuh aku masih happy, masih oh bagus ya ini kafenya, ternyata tuh enak banget malam gitu. Aku juga nggak merasakan hal-hal yang negatif lagi posisi itu. Setelah masuk itu kita cari tempat, kita pesen, tapi itu posisinya juga masih aman-aman aja. Nah, setelah kita pesen, kita udah dapat nomor. Aku pengennya tuh ke tempat meja yang paling pojok, karena itu kok bagus banget ya di situ posisinya. Nah gitu. Nah, nggak taunya di situ tuh ternyata ada bapak-bapak yang punya kafe. Nah, bapak-bapak punya kafe itu tuh kayak melihatku tuh kayak kaget aja. Kok ada aku gitu? Kok kamu kok kesini itu? Jadi kayak kaget melihatku, dan aku pun juga merasakan hal aneh juga di situ. Terus akhirnya aku ini yang pindah aja lah, jangan di sini. Jangan di meja itu. Jangan gitu. di meja ini lah. Kita mending yang di sana aja, yang di depan, aku bilang gitu. Ya udah, kita baliklah ke depan lagi. Sambil cerita, sambil nunggu pesanan kita, bapaknya itu masih tetap ngeliatin aku. Aku juga nggak tahu kenapa bapaknya tuh ngeliatin aku terus, ya kan? Jadi kayak ngeliatin aku tuh kayak orang aneh, kayak orang asing, kayak apa ya? Istilahnya tuh nggak kayak orang-orang yang tamu-tamu kafe yang di situ gitu loh. Nah, Tapi itu dari jauh ya, dari jauh dilihatin terus. dari jauh diliatin sampai dideketin, sampai dia langsung lihat ke atas arah pohon beringin, karena di situ posisinya ada pohon beringin yang gede kan. Nah, di situ. Terus aku bilang sama
Yang aku kayaknya takut sama bapak ini nih, aku juga nggak tahu, aku ngerasa nggak enak, aku gitu kan. Udah diem aja, itu bapaknya tuh nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Dia ngeremin aku juga terus ngeremin. Terus habis itu pesanan tuh udah datang, kita makan tuh masih aman tuh, kita makan tuh masih aman banget, aman. Terus endingnya tiba-tiba nggak tahu ya, bau bunga sedap malam. Waktu aku minum, waktu aku makan, bau bunga sedap malam, dan itu di sekeliling aku terus. Padahal bunga sedap malamnya itu posisinya nggak ada di meja aku, jadi lebih jauh. Nah setelah itu bau bunga itu terus aku sampai bilang sama ke cowokku, bilang gini, yang kamu bau bunga sedap malam gak sih? Aku bilang gitu. Enggak, orang aku aja makan dari tadi aja, aku cuma ngerokok, aku nggak bau apa-apa di sini, nggak bau bunga apa-apa, aku bau bunga di sini, aku bilang gitu. Dia nggak bau sama sekali di situ. Nah terus habis itu ya udah, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Enggak, aku nggak pikir aneh-aneh, tapi ini emang beneran aku bau bunga sedap malam tuh di area sekeliling aku. Mas kamu nggak bau sih? Nah udahlah gitu, pacarku ajak pulang. Nah udah selesai kan, tarik pulang, aku bilang, ya masih kita cuma makan doang gitu, foto-foto dulu yuk kan gitu kan. Terus aku ini foto-foto dulu, itu masih aman juga. Terus ketika foto ke tempat ada rumah itu kan bisa buat foto juga kan. Nah di situ posisinya itu bau lagi akunya, bau bunga sedap malam lagi. Nah terus habis itu, yang bau bunga sedap malam lagi nih aku, yang gitu. Aku tuh nggak bau apa-apa, dia sampai bener-bener nggak bau dari awal sampai akhir, dia nggak bau apa-apa. Ya udah, terus endingnya kita balik ke parkiran. Terus aku tiba-tiba lah di parkiran tuh, aku bilang, nih, yang itu di pojokan kok ada orang ya? Aku juga nggak ngeh kalau itu tuh bukan orang di situ. Jadi pakai bajunya itu tuh putih, bener-bener kayak orang, tapi tuh nggak gerak sama sekali. Dia cuma diem, tapi dia tuh ngarahnya tuh ke arah kafe, gitu. Itu masih area kafe atau itu parkiran? Jadi parkiran. Sini kafe, sini parkiran, yang lalu depan. Iya. Sosoknya seperti apa itu? Jadi tuh dia tuh pakai baju putih, Perempuan. bener-bener putih gitu. Terus dia cuma berdiri aja, dia nggak gerak sama sekali. Dia cuma ngeliatin pandangannya tuh ke kafe itu, gitu. Aku juga nggak tahu itu orang atau itu bukan orang, ya kan. Terus aku bilang, yang itu dia masih di situ. Aku sampai nunjukin gitu, tapi cowok aku nggak lihat itu, sama sekali nggak lihat. Nah, sesampai kita masuk ke dalam mobil, aku masih bau bunga sedap malam. Aku sampai bilang, yang aku masih bau bunga sedap malam nih di sini, aku bilang gitu. Aku nggak bau apa-apa sama sekali, dari tadi aku nggak bau apa-apa gitu. Dan terus endingnya udah kita pulang, sampai pulang kita pindah ke tempat yang lain, kita balik, udah aman semuanya. Terus kita pindah ke kafe lagi yang ada kita makan malam dulu. Nah di situ itu masih daerah Borobudur juga. Terus itu masih aman juga. Aku ke kamar mandi. Nah ke kamar mandi itu, kamar mandi kafe yang kedua nih. Nah yang di kedua itu aku merasakan hal yang aneh, kayak ada yang ngikutin aku gitu. Nah, terus habis itu kok ada yang ngikutin aku di sini. Terus aku cobalah kencingan di situ. Nah adalah yang buka pintu di samping kamar mandi, tapi posisinya itu iya kan, kamar mandinya tuh ada dua tuh. Aku masuk kan ada dua, sebelah sini sama sini doang. Nah aku masuk yang sebelah sini, yang sini tuh kosong sama sekali, nggak ada orang. Nah aku coba pintu di situ, ada yang buka pintu, terus endingnya ya udahlah, paling orang ya kan masuk. Aku udah berpikir positif terus sampai aku selesai, sampai aku nata jilbab aku juga, karena aku kalau pergi jilbaban ya. Terus endingnya dari jilbab aku, kok ini orang kok lama banget nih di sini, kok nggak ada suara air buat cebok atau apa, biasanya kan gitu kan kalau biasa dudukan, nggak ada suaranya ya. Ya udah, paling orang juga mungkin lagi BAB kali ya, kalau aku mikirnya kayak gitu. Terus endingnya aku keluarnya gitu, aku ke meja, aku sambil lihat
di kamar mandi itu lagi, kok orang itu kok nggak keluar gitu. Terus endingnya ya udahlah, orang nggak keluar, ya udahlah, diemin aja. Mungkin ya aku nggak boleh necting sih, mungkin ya udahlah biarin aja, mungkin dia bener-bener sakit perut kali ya, kan aku mikirnya kayak gitu. Udah sampai situ, terus kita udah selesai makan, kita balik, aku baliklah ke rumah, aku ganti baju dan sebagainya. Nah, sampailah aku waktu posisi aku sudah mau tidur nih, tidur itu aku merasakan hal yang nggak enak juga lagi. Nah, posisinya aku tidur, aku main HP, kenapa masih bau bunga sedap malam lagi yang di kafe itu? Masih nempel. Nah, masih bau Masih ada aja, sekitar, iya, oh. masih di sekitar aku. Aku posisinya tuh udah tidur, udah ya santai lah ya, kita capek gitu kan. Masih bau bunga sedap malam lagi di situ. Aku astagfirullahaladzim, dan aku ucap astagfirullahaladzim gitu, terus endingnya udahlah, aku berpikiran positif lagi, aku nggak boleh negatif lagi. Terus endingnya aku tidur sampai tengah malam, bau lagi di situ. Kebangun. Bau lagi kayak gitu lagi. Kamu kebangun, Iya. terus masih nyium Masih baunya itu. bener-bener baunya tuh melekat banget di situ. Ya tapi alhamdulillahnya sih aku nggak gimana-gimana ya, dan itu juga mungkin dia mau tahu aku kali ya. Ya udah deh, terus endingnya masih aman sampai aku bangun pun aku juga masih aman juga, nggak ada apa ya, nggak ada istilahnya kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan kayak gitu. Ya, berarti Gitu. aman ya. Masih aman ya, masih aman tuh di situ. Jadi Sebatas bau aja ya. sebatas bau aja, dan aku cuman melihat aja, dan dia nggak ikut aksi untungnya. Cuman dia mungkin pengen tahu aku, pengen kenal aku, cuma gitu sih. Ya namanya kita juga apa ya, di dua alam ya. Kita tuh mau percaya nggak percaya, tapi memang itu ada. Gitu. Iya sih, memang kita harus menghormati sekitar kita. Betul. Nggak boleh berkata-kata yang Iya. jelek gitu ya. Betul. Walaupun memang mungkin ada yang janggal di sekitar kita, kan tetap Oke. positif aja kita. Yes. Kayak gitu. Oke, terima kasih atas ceritanya Mbak Aida. Ini juga punya banyak cerita lagi ya? Iya, oke guys. Aku juga masih banyak cerita-cerita lagi yang mungkin nanti akan diceritakan lagi ya. Oke. Terima kasih Mbak Aida. Besok kita akan next. Makanya komen yang banyak di bawah dan push like-nya biar Mbak Aida bisa cerita lagi cerita-cerita horor yang lain, karena dia masih banyak katanya. Banyak cerita. Oke. Bisa di closing Mbak Aida. Oke. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe and komennya yang banyak ya. Nanti aku bakal cerita-cerita lagi yang lebih banyak lagi, mungkin yang horor-horor lagi, yang lebih horor lagi mungkin ya. Bikin greget banget ya. Apalagi kalian mau kalau misalkan denger di malam hari, mungkin kalian bikin merinding kayak gitu ya. Jadi oke, terima kasih Billy, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya. Oke. Bye.